Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mama Najia. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini Mama akan membahas mengenai pengalaman Mama pernah tes torch. Bagaimana, berapa harganya, di mana mungkin sebagian sudah Mama bahas di video sebelumnya. Tapi di sini akan lebih spesifik. Ini hanya pengalaman yang Mama rasakan. Di sini Mama hanya men-share, dan juga di sini Mama tegaskan Mama bukan dokter, hanya berbagi pengalaman saja untuk kalian. Oke, ikutin terus videonya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke semua sosial media kalian. Ikutin terus ya videonya. Teman-teman, Mama di sini akan menjelaskan sedikit tentang virus torch. Apa sih itu virus torch? Virus torch terdiri dari virus Toxoplasma, Rubella, CMV, dan herpes. Itu adalah singkatan dari torch. Kenapa Mama membahas di sini? Banyak yang bertanya berapa harganya, di mana, dan juga lain-lainnya. Di sini Mama akan lebih bahas tentang tes torch. Nah, hari ini Mama itu memberitahukan kepada kalian kenapa Mama harus tes torch. Karena yang pertama yang harus dilakukan tes torch itu, Mama mengalami keguguran berulang sampai 3 kali. Itu dalam jangka waktu 1,5 tahun. Mama 3 kali keguguran, dan semuanya mengalami hal yang sama. Walaupun sempat bed rest tuh yang kedua atau yang ketiga, Mama sempat bed rest selama 7 hari. Semuanya Mama kerjakan di tempat tidur, tapi tetap saja Mama mengalami keguguran. Kalau dikuret, Mama 2 kali dikuret di kehamilan yang keguguran yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama Mama tidak kuret. Nah, ini yang menyebabkan Mama harus tes torch, kata dokter. Kalau mau program hamil lagi, mau sehat, tidak seperti ini lagi, ya harus program. Akhirnya beberapa waktu Mama menunggu kesiapan hati Mama karena takut. Akhirnya Mama kembali ke Dr. Reynaldi, SPOG. Dr. Ray menyarankan bahwa Mama harus tes torch. Ya dikarenakan itu 3 kali mengalami keguguran berulang. Kalau misalkan hanya 1 kali mungkin itu bisa disebabkan hal-hal lain, tapi ini sampai 3 kali dalam jangka waktu yang cepat, 1,5 tahun. Mama 3 kali kurang lebih ya 3 kali keguguran di trimester pertama. Nah, karena hal itu Mama dirujuk oleh Dr. Ray untuk tes darah di salah satu lab. Sebenarnya sih labnya mana aja gitu, termasuk suami Mama harus tes spermanya. Mohon maaf ya, karena ditakutkan itu oleh dokter di antara kita berdua. Maka dari itu, untuk lebih mengefektifkan segala sesuatunya, akhirnya Mama memberanikan diri tuh untuk searching dulu ke beberapa rumah sakit di Sukabumi maupun di Bogor tentang harganya dulu. Maklum pasangan muda, jadi pengennya yang irit-irit gitu. Lebih dari 5 rumah sakit, mungkin hampir 10 rumah sakit Mama datangi untuk menanyakan berapa harga tes torch. Di masing-masing rumah sakit itu berbeda, termasuk di lab laboratoriumnya yang beda dari rumah sakit. Mama cek lagi, dan Mama lebih memilih lab Cito yang di Warung Jambu, jajaran Plaza Warung Jambu di situ, karena di situ harganya jauh lebih murah, dan juga dia mendapatkan setiap tanggal 10 waktu itu ya, tahun 2017 itu mendapatkan diskon 10%. Nah, Mama akan bahas ya di sini. Yang pertama harganya dulu. Ini guys, Mama pakai debit, bayarnya ini suami Mama. Oke. Mungkin nanti ada yang ditutupi
namanya atau yang lain-lainnya. Suami mama tes sperma itu harganya harusnya ini jadi 175.000 rupiah. Ada potongan harganya 35.000, jadi 140.000 rupiah di sini. Sedangkan yang mama tes tor itu banyak banget, jadi ada 10 item yang harus dites, dari 4 toxoplasma, rubella, CMP, dan herpes. Ada lagi tuh, jadi ada 10 item. Per itemnya itu 300.000, jadi jumlahnya itu harusnya mama membayar 3 juta rupiah. 3 juta rupiah, tapi karena mama mendapatkan diskon di tanggal 10 itu menjadi 2.400.000 rupiah. Nah, itu yang kalian tanyakan itu hanya untuk tes labnya aja, tes darahnya aja. Ini masih bisa dilihat nggak ya? Kelihatan nggak? Nah, jadi jumlah keseluruhannya mama harus membayar 2.540.000 rupiah. Dengan total diskonnya berarti 635.000 rupiah. Begitu hemat bukan? Nah, di situ kalau suami mama tes, mohon maaf, sperma, jadi diambil sampel sperma suamiku di sana. Jadi akhirnya kita kembali, itu searching dulu ya, harganya di situ berapa. Nah, mama kembali di tanggal 10. Jadi setiap bulannya waktu itu kalau kita datang tanggal 10 dapat potongan harga 10% kalau nggak salah ya. Iya 10%, pokoknya berapa persen nanti mama lebih jelasnya lagi dicantumkan di bawah, nggak tahu ya kalau tahun sekarang ini. Itu tahun 2017. Mama diambil darahnya, hanya diambil darahnya aja sedikit, sudah beres, tidak ada kerasa apapun. Kalau misalkan suami mama sama diambil sampelnya di hari itu, suami mama sudah bisa mengetahui hasil tes sperma, mohon maaf, spermanya, dan mama sudah pernah bahas di video sebelumnya. Kalau nanti mama simpen linknya di sini ya, kalau nggak di bawah. Normospermia, yang dimana suami mama normal, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, spermanya normal. Nah, sedangkan yang mama tes TORCH itu butuh beberapa waktu, akhirnya 5-7 hari kalau tidak salah. Hasilnya sudah bisa dilihat di online ataupun langsung mengambil hasil tesnya. Mama mengambil hasil tesnya. Mohon maaf teman-teman, karena mama ininya juga sudah rusak. Ini karena mungkin sudah lama ya. Nah, ini di dalam amplop ini ada hasilnya. Kalian kalau mau lihat tahu hasilnya di sana di video mama yang sebelumnya yang berhasil hamil setelah 3 kali keguguran. Tapi mama bisa searching lagi sekarang juga di website Lab Cito, karena hasil labnya itu sudah lupa mama nyimpen, jadi masih bisa dilihat di online-nya di websitenya Lab Cito. Nah, ini guys, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kalau yang suami mama kan normospermia, walaupun kita awam, kita searching aja di googling aja kita maksudnya, dan sudah ada gitu artinya. Tapi kalau yang mama ini, yang tes TORCH ini, mama nggak tahu artinya gitu. Ketika mengambil hasil tesnya juga kan sebenarnya bisa di sana dibacakan oleh dokter di lab itu, hanya waktu itu ngantri. Karena mama tidak mau mengantri, mama tetap ke rumah sakit ataupun ke dokter kandungan mama di Sukabumi.
tadinya mau besoknya tuh mau ke rumah sakit, tapi karena saking tegangnya mama, akhirnya mama meriang dan hanya ke klinik saja untuk mengatasi nervous sampai demam itu. 1 bulan kemudian mama mulai memberanikan diri untuk membacakan hasil tes torch mama. Ketika mama ke dokter Rinaldi sudah melihat dan membaca dan memberitahukan kepada kita bahwa memang suami mama spermanya normal, sedangkan mama positif torch. Semuanya kadar-kadarnya ini yang mama tahu aja ya, pokoknya penjelasan tentang dokter dari dokter gitu, bahwa semuanya dari 4 itu, dari torch, toxoplasma rubella, CMP dan herpes, mama positif, dimana itu yang mengakibatkan mama keguguran berulang sampai 3 kali. Nah dari situ hancur dong perasaan takut, sampai wah ada di titik kok gini gitu, takut gitu. Suamiku hanya bilang kita saling support, suami istri itu harus saling support, gak bisa gak saling support gitu. Alhamdulillah suami tuh mensupport banget. Dokter Rinaldi memberikan resep obat 2 ya, Spiramisin, dan juga 1 lagi mama lupa, serta yang wajib diminum itu vitamin C yang banyak dijual di Indomaret. Nanti mama gambarnya di sini supaya kalian lebih tahu. Nah sebentar ya, mama masih menyimpan ini. Nah ini harus resep dokter ya, gak bisa harus sendiri, itu harus pakai resep dokter. Ini lumayan langka di tahun itu. Jadi dokter Rinaldi itu memberikan alternatif atau solusi, ada yang obat generik dan juga paten. Mama belinya yang generik. Paten juga sempat minum sih karena lumayan langka Spiramisin ini, dan akhirnya mama kalau misalkan ada yang jual ini pasti langsung diborong gitu. Ini tuh harganya ini ya, contohnya ini memang udah tahun 2017 dan emang udah kadaluarsa ya, nggak dimakan lagi gitu, nggak diminum lagi obatnya. Harganya kelihatan nggak ya, sebutkan aja, kelihatan kan? Harganya itu 139.800 ya, kurang lebih 140. Ini 4 apa ya? Jadi 1 dus ini isinya 4 strip seperti ini. Kenapa mama masih menyimpan? Sebenarnya ini udah kadaluarsa, ternyata masih ada gitu. Nah, kalau 1 strip ini harganya di sini kelihatan nggak? Harganya itu 27.960. Ini yang generik. Kalau yang paten itu lebih mahal. Terus diberikan juga 1 lagi obat, tapi mama lupa itu nama obatnya apa gitu. Dan juga vitamin yang tadi ya, selalu mama minum vitaminnya itu agar benar-benar kita fit gitu. Sempet ada di posisi pasrah sih, gimana ya, udah 3 kali keguguran ya, hamil kali ini bener nggak ya gitu. Tapi ya percaya aja sama Allah gitu. Dari Desember mama kemudian hamil lagi di bulan Agustus. Itu juga hasil tes speknya itu hanya 1 garis merah dan 1 lagi samar. Dan setelah itu positif aja gini, positive thinking gitu. Jadi ya udah kita langsung sorenya langsung ke dokter Rinaldi. Kata dokter Rinaldi emang ini positif hamil, tapi untuk memastikan lebih lanjut 2 minggu lagi ke dokter lagi. 2 minggu kemudian mama kesana lagi dan sudah terlihat seumur hidup mama, kalian tahu 3 kali hamil, baru kali ini mama bisa mendengarkan detak jantung si bayi. Itu wow gitu. Ini yang kami tunggu-tunggu gitu. Dan di kehamilan itu sampai 9 bulan 40 minggu ya mama kemudian melahirkan Nazia, putri mama sekarang, tanpa kurang satu apapun, semuanya lengkap, diberikan anak yang sehat, pintar gitu, nggak rewel sama sekali. Selama kehamilan pun mama tidak mengalami hal-hal yang gimana ya,
memberatkan gitu, contohnya kayak pendarahan, kayak flek itu sangat sekali tidak ada. Tapi mama emang kontrol USG dan ke bidan juga sangat rutin. Kalau nanti mama bahas lagi bagaimana mama bisa hamil sukses. Semoga kalian bisa termotivasi semangat lagi, karena mama juga waktu itu ketika melihat video-video yang misalkan ada yang berhasil hamil setelah beberapa kali keguguran, itu adalah penyemangat untuk mama. Ikhtiar doa selalu mama bilang kepada kalian, gak akan pernah membohongi hasil. Nanti di akhir video mama akan memperlihatkan anak mama, keceriaan anak mama sekarang yang usianya 1 tahun 6 bulan atau 19 bulan dengan sangat ceria, normal semuanya. Pokoknya mama bangga, suami istri yang belum memiliki momongan harus saling menjaga dan harus saling mensupport. Nggak ada tuh siapa yang salah, si A atau si B yang salah, tidak ada. Semuanya harus saling bergandengan tangan, karena dengan bergandengan tangan, support, saling mendoakan, saling menyayangi, tidak melihat apapun itu akan membuahkan hasil yang baik dan indah. Terima kasih, ini saja video mama. Semoga kalian lebih semangat ikhtiarnya, berdoanya, dan saling sayang, terutama pada suami yang belum punya momongan. Insya Allah kalian segera memiliki momongan. Terima kasih ya sudah menyaksikan video mama. Itu saja, mama di sini hanya membagikan pengalaman mama supaya yang belum punya momongan lebih semangat lagi. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan komen, pasti mama akan balas secepat mungkin. Kalau sempat pasti dibalas, insya Allah. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat video mama. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke semua sosial media kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini.